Kali ini ada yang menarik dari Australia, ya, dari seorang yang tentu tokoh publik, pakar di bidang hukum, Profesor Denny Indrayana, yang dengan menggunakan kaos Jokowi Don't Cawe-Cawe, Stop Dinasti, beliau menyampaikan satu pesan yang menurut saya sesuatu yang agak sulit saya nalar, ya, untuk seorang yang dengan gelar guru besar, ya, yang memberikan katakanlah saran atau bahkan saran sebenarnya, ya, desakan untuk Jokowi mundur, atau kemudian dipaksa mundur, ya, atau melalui satu sistem, ya, di DPR dimaksulkan, ya, atau diberhentikan seperti itu, dipecat lah, ya. Dan kalau itu tidak bisa terjadi, maka beliau mendorong agar supaya para pembantu-pembantu, ya, kelompok expert di sekitarnya itu juga secara moral menarik diri. Ya, ini begitu percaya dirinya Profesor Denny Indrayana untuk mengatakan hal-hal yang seperti itu. Ya, mungkin karena memang percaya diri, laporan, ya, gugatannya di MK itu berhasil untuk menjegal atau menurunkan Ketua MK Anwar Usman untuk tidak lagi menjadi orang nomor 1 di Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau teman-teman nonton videonya, ya, ini sesuatu yang menurut saya berusaha untuk memutar pikiran saya untuk memahami sebenarnya apa yang dikatakan oleh Profesor Denny Indrayana jauh terdengar sebagai satu kesan yang sifatnya agak dalam tanda kutip jauh dari kesan seorang yang sebenarnya boleh dikatakan suhu dalam membangun argumentasi, ya. Yang kalau kita lihat dari data-data yang disampaikan itu semua jauh lebih kepada tendensius, ya. Bagaimana beliau sebagai seorang pemikir akal sehat yang selalu mengedepankan nalar, itu kemudian tidak mampu menjaga jarak dengan perasaan, ya. Karena sekali lagi kalau dunia akademik itu kan harus mampu menjaga perasaan kita, emosi kita dengan argumentasi-argumentasi yang kita sampaikan. Ya, ini agak sulit, ya, untuk saya mencoba untuk melihat apakah, ya, kelihatannya agak rewel, ya, dalam hal ini, ya, terkesan agak rewel dan kehilangan kecerdasan, ya, dalam hal itu, ya. Ini kesan pribadi, ya, bisa keliru tetapi, ya, tidak seperti dulunya, ya, ketika kita melihat guru besar seperti seorang Denny Indrayana ini membangun argumentasi-argumentasi atau logika-logika hukumnya dalam konteks atau dalam beberapa kesempatan. Ya, sulit untuk mau kemudian berpikir dengan lurus, ya. Artinya begini, yang kontestan pemilu itu, ya, adalah Prabowo, Gibran, ya, tetapi kemudian yang mau ditebang itu adalah Jokowi. Mungkin karena berpikir kalau Jokowi ini adalah mesin, ya, mesin raksasa yang kalau bisa dihentikan maka Prabowo dan Gibran akan terhenti, dan itu berarti menurut beliau bahwa negara ini akan aman. Jadi tesis yang mau dibangun oleh profesor ini adalah, Profesor Denny adalah mau mengatakan kalau Jokowi tetap eksis dalam panggung politik di 2024 atau kontestasi politik 2024, maka Indonesia hancur. Ini agak sulit, ya, saya pikir bagaimana ketika kita melihat track record Jokowi dengan capaian-capaian kinerja 80% lebih itu, dan sungguh-sungguh pada masyarakat atau konstituen grassroots itu, akar rumput, itu merasakan, menyaksikan, melihat, ya, bahwa hari-hari ini kisruh dalam konteks bicara hal yang etik, yang normatif, ya, itu semua adalah hanya bergemuruh pada level elit, pada level kaum intelektual yang tidak sepenuhnya juga ada pada satu suara, ya, tentu terpecah. Selalu ada argumentasi-argumentasi yang bisa melemahkan atau bahkan menguatkan satu peristiwa atau satu kejadian, ya, seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang Jokowi, cawe-cawe, kemudian stop dinasti, saya tidak melihat relevansinya dalam konteks bahwa ada dalam panggung sejarah ini, ya, dinasti itu bisa dihapus. Dalam beberapa video saya mengatakan bahwa dinasti politik itu
memang harus ditegakkan, kecuali dinasti apolitik, ya, karena politik itu sejatinya mulia, ya, itu adalah jalan demokrasi, jalan di mana orang, ya, bagaimana membangun pemerintahan, ya, good government, good governance, ya, pemerintahan yang baik, tata kelola yang baik berdasarkan pada daulat orang banyak, atau kalau kita bicara tentang terminologi demokrasi kan demos, bagaimana pemerintahan itu didasarkan pada pemerintahan orang-orang atau rakyat, seperti itu. Nah, jadi ini kita mau melihat, ya, agak sulit rasanya. Kita berharap bahwa Profesor Denny Indrayana jauh lebih agak bisa menjaga jarak emosinya dengan jarak intelektualnya, ya, seperti itu, supaya jangan nanti kemudian menjadi kelihatannya menjadi buzzer, ya, menjadi orang yang kemudian berpihak pada suatu kepentingan tertentu, yang kemudian ingin memberikan pengaruh opini publik, memframing opini publik seolah-olah Jokowi adalah biang dari semua masalah, bahkan sumber kehancuran bagi negara ini. Rasa-rasanya jauh sekali, ya, untuk mengatakan hal itu seperti itu. Ya, ketika misalkan ada tuduhan-tuduhan terkait dengan apa yang dilakukan oleh bisnis, ya, anak-anak Jokowi, ya, yang dikatakan sejatinya bla bla bla, itu nanti bisa saksikan sendiri. Ini kan sesuatu yang harusnya dibuktikan, ya. Artinya kalau memang ada tindakan-tindakan yang melanggar hukum oleh terah Jokowi, ya kenapa tidak, ya, silakan saja dilaporkan kepada katakanlah pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini, peradilan, ya. Tentu beliau sendiri kan adalah seorang yang pakar hukum. Jadi kita sebagai orang awam ini kan sebenarnya ingin melihat gitu loh, bahwa orang-orang sekelas, ya, suhu seperti Profesor Denny Indrayana ini tampil ke publik itu betul-betul bisa menjaga jarak emosinya, ya, gitu. Kita ingin bahwa argumen yang disampaikan oleh beliau itu adalah argumen-argumen yang mencerahkan, ya, tidak yang ya, asas tentang praduga tak bersalah itu kan mesti dikedepankan. Artinya setiap orang yang belum diputuskan bersalah, ya, kita harus pandang baik. Kalau bicara tentang cawe-cawe, saya kira mana, ya, di mana ada pemerintah di dunia ini yang ketika dia memiliki kekuasaan, mereka tidak cawe-cawe. Ya, tentu pada konteks tengkaran tertentu, orang yang memiliki legitimasi kekuasaan itu selalu akan punya kepentingan, dan dia akan campur tangan cawe-cawe dalam rangka apa? Ini kan bicara tentang motif. Ya, kalau motif cawe-cawenya adalah bagaimana membangun NKRI ini, menjaga NKRI ini tetap pada track membangun Indonesia dalam konteks kesejahteraan, masyarakat yang sejahtera, rakyat yang sejahtera, ya mesti cawe-cawe lah, seperti itu, ya. Tapi kalau cawe-cawenya dalam rangka merusak negara, ya itu harus dilawan, harus diadang. Tidak peduli Jokowi, tidak peduli apa-apa. Tapi ya kalau kemudian itu tidak bisa dibuktikan, kalau kemudian dasarnya adalah bahwa kemudian orang melihat titik terangnya pada pencalonan Gibran sebagai cawapres, ya saya harus dilihat dipisahkan dong, ya, begitu, ya. Siapapun, ya, kita berharap bahwa dinasti kekuasaan itu, kalau dinastinya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, ya harapannya demikian. Kita tidak peduli bahwa siapapun dari turunan mana, garis manapun seseorang memerintah, kalau memang dia memerintah bukan untuk kepentingan dirinya, ya tidak ada masalah persoalan dia datang dari keturunan penguasa sebelumnya atau tidak, dan sebagainya. Ya, bagaimanapun juga sistem politik kita akan selalu berkaitan dengan itu, berkelindan dengan soal-soal seperti itu. So, saya berharap bahwa ke depan kita bisa melihat bagaimana Profesor Denny Indrayana jauh lebih tampil argumentatif lah, seperti itu, ya. Artinya tidak memihak, ya. Dalam konteks ini saya kira bidikan beliau betul-betul pada sosok Jokowi, ya, seperti itu. Tapi ya kita hormati kalau memang Profesor memiliki data-data yang kami tidak punya, ya. Masyarakat tidak tahu banyak, ya silakan saja. Kita menunggu bahwa perjuangan-perjuangan seperti ini kalau memang dikatakan baik untuk negara ini, kenapa tidak? Ya silakan saja Profesor Denny Indrayana mengambil bagian, mengambil posisi untuk mengkritisi Jokowi, bahkan meminta mundur dan sebagainya.
Ya, tapi kemudian kita sebagai publik yang mendengar ini juga harus kritis. Ya, bukan berarti ketika seorang guru besar kemudian mengatakan bahwa Jokowi harus mundur, dimundurkan, dimaksulkan, ya, atau kemudian mendorong secara moral orang-orang yang bekerja di sekitarnya yang dalam bahasa punya hati nurani segera meninggalkan Jokowi. Saya kira saya tidak yakin bahwa kualitas opini itu adalah punya kualitas yang patut untuk diterima, ya. Saya kira kita perlu kritisi dalam hal ini Profesor Denny Indrayana. Saya kira begitu. Nanti kita lihat bagaimana berikut-berikutnya apa yang akan dilakukan oleh Profesor Denny Indrayana dan mungkin profesor-profesor yang lain. Ini menarik ya untuk membangun sebuah demokrasi di Indonesia, bahwa setiap orang punya opini, setiap orang diberikan panggung untuk berkata-kata, beropini, berpendapat, tetapi sejatinya bahwa memang komunikasi publik, komunikasi politik itu juga mesti beretika, ya. Artinya juga perlu menjaga nama baik seseorang dan perlu untuk bagaimana menghadirkan satu demokrasi yang tidak melulu persoalan adalah didorong oleh rasa emosi dan sebagainya. Ya, kita tunggu apa yang dilakukan oleh Profesor Denny Indrayana dengan apa semua bukti-bukti dan data-data yang dimiliki. Ya, setidaknya kita orang-orang biasa ini selalu senang jika diedukasi oleh guru-guru besar dan tentu orang cerdik pandai di negeri ini. Ya, salam demokrasi, bukan partai politik.